Di tengah proses gencatan senjata, Israel kembali melanjutkan perang dengan kelompok Hamas di jalur Gaza. Ledakan terlihat dari Israel Selatan yang mengarah ke jalur Gaza pada Sabtu malam saat perang antara Israel dan Hamas berkecamuk. Serangan ini terjadi di tengah gencatan antara Iran dan Israel. Israel belum mengendurkan serangannya ke Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan operasi militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 56.000 orang. Di tengah gencatan senjata antara Israel dan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus melontarkan pernyataan yang membuat Iran panas. Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membalas pernyataan pemimpin tertinggi Iran yang mengatakan bahwa serangan balasan Iran ke pangkalan militer di Qatar telah menampar wajah Amerika Serikat. Trump dalam balasannya mengatakan bahwa serangan Amerika Serikat telah mengebom habis-habisan wilayah Iran dan fasilitas nuklirnya. Amerika menurutnya tak ragu untuk mengebom lagi Iran jika diketahui masih memiliki senjata nuklir lagi. Well, this was a big one, wasn't it? This was a big decision. I'm going to respond to the Ayatollah's statement yesterday that we won the war. Oh, God, we won the war. And I said, look, you're a man of great faith, a man who's highly respected in his country. You have to tell the truth. You got beat to hell. And Israel was beat up too. They were both beat up. And it was a great time to end it. It was quick. They got the hate out. There was a lot of hate. It would be great if they didn't have that hate. But the last thing they're thinking about is nuclear weapons right now. Would you consider bombing the country again? Sure, without question, absolutely. Sebelumnya kemarin, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan Iran telah menampar muka Amerika dan memperingatkan Amerika Serikat jika kembali ikut menyerang Iran. Pemimpin tertinggi Iran ini juga mengatakan Amerika Serikat hanya campur tangan dalam hal ini karena serangan Iran telah mengancam posisi Israel. Serangan Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Qatar menurutnya telah menampar wajah negara tersebut. یه سختی به گونه آمریکا نواخت به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه پایگاه العدید حمله کرد و خساراتی وارد کرد. Sebelumnya, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat memamerkan kepada publik persenjataan yang digunakan dalam serangan akhir pekan lalu terhadap situs nuklir Iran. Amerika Serikat juga menunjukkan sejumlah kerusakan yang diakibatkan serangan Amerika Serikat ke 3 fasilitas nuklir Iran. Keep it going for a minute. You'll see inside the mission space. حالا که خوابن تموم دو Ribuan pelayat berjajar di jalan-jalan pusat kota Teheran menghadiri pemakaman Kepala Garda Revolusi dan komandan tinggi lainnya, serta ilmuwan nuklir yang tewas selama perang 12 hari dengan Israel. Peti jenazah Kepala Garda Revolusi Jenderal Hussein Salami, Kepala Program Rudal Balistik Garda Revolusi Jenderal Amir Ali Hazizadeh terlihat dibawa dengan truk di sepanjang utama kota Teheran. Jenderal Salimi dan Jenderal Hazizadeh tewas di hari pertama perang pada 13 Juni lalu. میندازه
Gencatan senjata Iran dan Israel masih berlangsung, namun pemimpin Iran, Amerika Serikat, dan Israel mengeluarkan komentar panas yang saling menyerang. Seberapa kuat komitmen Iran dan Israel dalam merawat gencatan senjata ini? Kita bahas bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Selamat petang, Mbak Dina. Selamat petang, Mbak Ilana. Oke, Mbak Dina, apa yang Anda tangkap dari saling balas komentar perang Israel-Iran antara Trump dengan Iran? Katanya gencatan senjata, tapi kok saling balas kata-kata? Beberapa waktu lalu kan kemarin ya, kalau nggak salah ya, kita juga udah melihat statement Trump yang intinya itu adalah dia nggak bisa menjamin situasi masih akan damai terus atau tidak. Artinya memang Amerika Serikat ini masih dalam proses uji coba sebenarnya dengan Iran ya, untuk mendapatkan deal yang dia mau. Sekitar 2 hari lalu kita dengar bahwa salah satu deal yang disampaikan oleh Donald Trump kepada Iran, karena Israel juga sudah ibaratnya kena getahnya gitu ya dari serangannya terhadap Iran ya, supaya ini stop gimana caranya. Dia bilang kan akan ditarik sanksinya kan, kepada Iran akan ditarik. Satu kita rumornya nih ada tambahan juga sebenarnya deal dari Amerika, walaupun kita nggak pernah dengar statementnya secara terbuka, itu adalah bahwa dalam kasus Israel dan Hamas, Iran akan punya akses untuk membantu orang-orang di Gaza. Nah, kita nggak tahu itu kejadiannya benar atau tidak, tetapi faktanya di sini adalah Trump memang bermain api dan dia belum dapat deal berarti dengan Iran. Dan dia itu bermain apinya dengan cara apa? Dia melanggar yang namanya customary law. Kalau dalam hubungan internasional ada tata krama yang harus selalu dijaga, apalagi kalau menciptakan satu proses menuju perdamaian. Yakni harus ada respect ya kepada negara lain. Hal-hal yang menunjukkan bahwa negara yang lain itu lebih rendah, tidak setara, bahkan mempermalukan negara lain, itu jelas satu hal yang dalam customary law itu tidak boleh dilakukan kalau memang mau melakukan perdamaian. Nah, Trump itu begitu mencari kredit ya. Poinnya itu adalah mencari kredit untuk Amerika dan juga untuk dirinya sebagai tokoh gitu ya. Jadi itulah dia lakukan. Ya, kalau kata Mbak Dina sebenarnya dia melanggar sebuah ketentuan, tapi kemarin yang kita dengar bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump malah bilang yang seperti tadi Anda katakan, tadinya saya mikir mau mencabut sanksi kepada Iran, tapi karena begini tampaknya dia ingin unjuk gigi begitu ya, kalau dia bisa saja menyerang Iran. Sanksi apa sih yang bisa diberikan seorang Donald Trump kepada Iran? Tadi spontanitas yang dia sampaikan ke media massa kan adalah kita bisa lagi ngebom Iran, ya kan? Jadi artinya dia masih terus dalam posisi ofensif sebenarnya terhadap Iran. Dan kemarin juga ada statement kan dari beliau bahwa kalau Iran sampai berani lagi masih mengembalikan program nuklirnya, maka konsekuensinya akan sangat berat gitu kan. Jadi sebetulnya berarti kedua belah pihak nih, baik Israel maupun Amerika kan nggak tahu ya situasi di dalam negeri Iran. Kalau saya sih membacanya begitu. Artinya dengan adanya perang kata-kata, ini sekaligus memudarkan bahwa rencana Trump ingin bertemu dengan pemimpin Iran pekan depan mungkin saja tidak akan terjadi. Mungkin tidak akan terjadi. Dari pihak Iran tentu menyampaikan kata-kata yang menyerang dan bahkan mendiskreditkan pemimpin tertinggi mereka itu bukan satu cara yang tepat ya untuk berhadapan, duduk bersama mencari satu solusi yang jelas. Saya sudah katakan di berbagai tempat ini situasinya sangat kompleks kan. Bukan melulu soal bilateralnya antara Israel sama Iran, tapi Israel sendiri mau menarik ini ke garis yang lebih besar, stabilitas di Timur Tengah. Jadi Iran paham betul itu situasi itu. Jadi nggak mungkin dia mudah untuk diajak duduk bersama. Kecuali lagi-lagi ada rumor lain lagi ya yang ditawarkan oleh Trump. Tapi dugaan saya Trump ini orangnya nggak stabil. Mungkin kalau Iran merespon dengan jawaban yang tidak sesuai lagi dengan maunya dia, seperti misalnya terima Donald Trump gitu kan, bisa jadi hancur lagi itu upaya bertemu. Kalau Trump maunya didengerin, maunya Iran patuh sama mereka, tapi faktanya yang kita lihat, Menlu dari Iran, Araghchi mengatakan kalau Trump mau gencatan senjata ini berlangsung dengan aman, artinya tolonglah kalau ngomong yang sopan gitu. Ya, kalau kita bicara soal perdamaian, pertama-tama memang harus ada garansi
dari negara major powers. Kalau sekarang tetap aja yang masih dipandang itu adalah P5 ya. Amerika Serikat sebagai negara anggota pemegang veto di PBB itu sebenarnya bisa menjadi garansi di sini, garansi bahwa ini berhadapan dengan pihak yang equal gitu, pihak yang setara, sama-sama punya punya dignity ya, punya martabat gitu untuk berdialog. Jadi kalau itu, jadi kata sopan itu kita artikan tadi ya kesetaraan, karena kalau dalam negosiasi kesetaraan itu nggak mungkin ada kesepakatan. Artinya sama-sama keras begitulah Mbak Dina ya, dan membuat bisa saja perang ini berlangsung cukup panjang. Betul. Betul. Nah, kalau kita kembali kepada ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan akan mengebom lagi Iran kalau masih mengembangkan fasilitas nuklir, apakah ini memungkinkan memicu tensi di kawasan itu lagi? Ya, ini masih sangat mungkin. Jadi kalau diperhatikan situasinya itu masih kemarin ya, terutama habis pertemuan Donald Trump juga ke NATO, kita tahu ternyata Amerika Serikat juga mengocok situasi panas global ini bukan hanya di kawasan Timur Tengah. Jadi ada aktor-aktor lain yang di framing juga itu berpotensi untuk masuk ke dalam panasnya suasana di Timur Tengah, seperti misalnya Tiongkok dan Rusia. Jadi kalau kita nanti mendengar narasi-narasi seperti itu, kita mudah-mudahan tidak terlalu terkejut ya, karena ini memang satu cara dari Amerika Serikat untuk menata situasi sedemikian rupa untuk benefiting atau menguntungkan deal dari Amerika Serikat itu. Tapi apakah mungkin saja Iran yang akan mendekati Rusia dan juga Tiongkok untuk terlibat dalam menghadapi kemungkinan perang lagi? Turun gunung gitu mereka, tapi di pihaknya Iran. Komunikasi antara pihak itu sudah dikonfirmasi memang terjadi ya. Jadi dalam situasi yang seperti sekarang itu sebenarnya antar pihak termasuk Uni Eropa bahkan dengan Rusia itu sebenarnya tetap terjadi karena memang demikianlah customary law atau kebiasaan di dunia diplomasi. Tapi juga udah bilang di momen yang lain bahwa Rusia itu punya satu kepentingan juga untuk menjaga suasana perlindungan untuk warga negara Rusia yang ada di Israel. Jadi saya menduga Rusia itu juga pasti hati-hati supaya jangan sampai kemudian terjadi serangan yang merugikan orang-orang Rusia di sana, apalagi 2 juta soalnya orang Rusia yang ada di Israel. Kemudian dari sisi Tiongkok ini sekarang sedang di framing melakukan satu gerak-gerik yang memancing Amerika gitu ya di Taiwan. Jadi padahal dalam konteks yang sama Tiongkok itu masih mencari deal untuk perdagangan dia soal tarif. Dan Amerika benar-benar masih ngayun ya, masih ngayun di sini soal tarifnya, kemudian terutama industri rare earth, mineral tanah jarang, kemudian juga aluminium dan steel atau baja. Jadi kalau kita lihat ini semua sebenarnya fungsinya adalah mendukung Amerika Serikat untuk mendapatkan apa yang dia mau di industri persenjataan. Jadi situasinya tuh kayak orang main main catur ya. Jadi, walaupun ada yang digerakkan, kita harus lihat konsekuensinya juga buat negara tersebut. Saya kira Cina juga pasti berpikir berkali-kali supaya kalau membantu Iran, suasananya tidak memperburuk dirinya sendiri. Ya, China maupun Rusia tengah berpikir, dan kembali kita lihat kemarin pas pertemuan di NATO ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta adanya kenaikan anggaran untuk pertahanan, tampaknya juga nggak semua negara juga setuju. Kita berharap jangan sampai ini melebar. Terima kasih Mbak Dina telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara, penyidik Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri terhitung sejak 19 Juni 2025 hingga 6 bulan ke depan. Kejaksaan Agung berencana kembali memeriksa Nadiem dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kan 5 tiket nonton langsung